warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Dr. Anamalia Sari, spesialis TKL, atas kesempatannya untuk membimbing pembacaan tugas MSCT scan pada pagi hari ini. Pada kali ini saya akan membahas atau mempresentasikan MSCT scan dari pasien atas nama Mira Lerawanti, usia 21 tahun, yang dirawat di ruangan Raja Wali 4B, dengan diagnosis awal pansinusitis kronik dengan kongka hipertrofi dan septum deviasi, yang kemudian diprogramkan untuk tindakan VES dan septum reseksi serta konkoplasti pada tanggal 4 Juni 2020 yang lalu. Maaf saya salah. Nanti untuk yang edit video, tolong identitas pasien dihilangkan ya, rekodnya ya, dipotong ya. Baik. Jadi untuk yang semua yang ada identitas pasiennya tolong dihilangkan. Apalagi ini kan menyebutkan nama, tidak menyebutkan inisial. Lain kali gunakan inisial, hanya menggunakan usia. Kemudian ruangan tidak perlu, karena kita semua dalam PJJ ini semua didokumentasikan. Jadi saya khawatir kalau semua ditulis, ya. Baik, dokter. Oke, saya lanjutkan, dokter. Oke, pada pasien ini sudah kita lakukan pemeriksaan MSCT scan sinus paranasal non kontras. Didapatkan ada potongan koronal, aksial, dan potongan sagital. Oke, dari pembahasannya. Yang pertama dari pembahasan mengenai variasi anatomi. Dari potongan koronal, kita dapatkan ada beberapa variasi anatomis, seperti adanya agarnasi sel yang ditunjukkan pada panah merah. Ini terletak bagian anterior daripada potongan koronal saat kongka media belum terbentuk sempurna. Nah, kemudian di bagian posteriornya kita lihat ada jumpai adanya gambaran bola etmoid yang ditunjukkan oleh panah berwarna kuning. Kemudian variasi lainnya seperti sel Haller, onodisel, dan defleksi proses Cincinnatus telah tidak ditemukan. Selanjutnya untuk drainase sinus, untuk sinus maxillaris, kita lihat di sini ada tampak gambaran tertutup, di mana gambaran merah yang bentuk lengkungan ini adalah bentuk suatu hiatus semilunaris, dan gambar garis hijau ini merupakan gambaran dari proses Cincinnatus, di mana kalau saya melihat yang sebelah kiri ini sepertinya melekat di di bola etmoid bagian posterior. Kemudian kongka media ini ditunjukkan oleh garis gambar warna kuning. Kemudian untuk ada jumpai bola etmoid yang ini ditunjukkan oleh kursor. Kemudian ada jumpai juga kongka hipertrofi, bagian kongka infrared dan hipertrofi. Pada gambaran sinus frontalis, kita lihat di sini ada tampak gambaran recessus frontalis yang tampak seperti ada gambaran isodens. Terus selanjutnya ada pada sinus etmoid posterior dan sphenoid ada drainasisnya berupa recessus sphenoetmoidalis yang ditunjukkan oleh panah berwarna biru. Lanjutkan dulu. Oke, mengenai sinus yang terlibat dari beberapa potongan sagital, koronal, dan aksial, kita jumpai pada sinus maxillaris ada tampak gambaran isodens pada kiri dan kanan. Kemudian pada gambaran sinus etmoidalis anterior juga ada tampak kesoraman atau isoden. Juga etmoid posterior juga ada tampak keterlibatan tampak kesoraman, dan pada sinus sphenoid juga terlihat tampak kesoraman. Untuk mengenai area kritis close, kita lihat cribriform plates, di mana di sini kerosnya sesuai dengan keros 2, di mana garis biru ini merupakan lamina cribosa.
Yang gambar panah merah ini merupakan Prista Gali dan garis ungu ini merupakan gambaran dari lamina papyracea di mana masih terlihat utuh dan tidak terdestruksi. Kemudian selanjutnya onodicel di sini tidak kelihatan. Kemudian pada sinus sphenoid ditunjukkan oleh panah merah, tampak kecil dan sempit. Kemudian pada ethmoid anterior artery, ini saya duga ditunjukkan oleh gambar garis panah warna kuning ini. Oke, mengenai septum dan kongka, pada gambaran CT scan koronal slide nomor 10, maka dijumpai tampak deviasi septum sesuai dengan kriteria Melegina tipe 1. Dan sini juga tampak kongka hipertrofi, kongka hipertrion yang hipertrofi. Mengenai pembahasan struktur sekitar sinus paranasal, jaringan soft tissue tidak jumpai ada pembengkakan maupun massa. Dilihat pada struktur orbita juga tidak dijumpai adanya kelainan. Pada brain juga tidak ada jumpai kelainan, nerva opticus tidak dijumpai kelainan. Kemudian pada gigi-gigi tidak ada kelainan dan tidak tampak kelainan lain pada sekitar struktur sinus dan paranasal. Oke, terima kasih, dokter. Ya. Saya siapin dulu untuk, boleh di stop share? Jadi kita bahas satu persatu, ya, mulai dari ini. Saya tidak tahu apakah memang foto aslinya tidak jelas atau pada saat mengambil gambar untuk dokumentasi yang kurang pas. Jadi gambarnya sedikit kabur. Nanti kalau bisa diperbaiki, tolong diperbaiki di foto ulang. Bisa menggunakan kamera yang lebih jelas, bisa pakai kamera punya teman yang ada juga nggak apa-apa, kemudian dimasukkan. Karena kita sulit untuk menentukan struktur kalau gambarnya kabur, gitu ya. Kita lihat dulu untuk potongan koronal, ini sudah diberi nomor, sudah tepat ya, nomor 1 sampai yang paling akhir, nomor 20, potongan aksial dan potongan sagital. Kalau memang gambarnya kecil-kecil sekali, agar kita bisa melihat dengan nyaman, sebaiknya satu slide mungkin satu potongan, tapi ini dibagi 2 kanan dan kiri. Atau setidaknya lebih sedikit diperbesar untuk memudahkan kita aja untuk evaluasi. Tadi menanggapi variasi anatomi yang sudah dibahas oleh Dr. Rio tadi, jadi kita lihat pada gambar pertama, yang dipilih adalah slide pada nomor 5 untuk mencari sel agernasi. Kalau kita lihat di sini, panah merah yang ditunjuk itu tidak menunjukkan sel agernasi, tetapi itu adalah bagian dari, bisa bagian dari sakus lakrimal atau ductus nasolacrimalis. Kalian bisa lihat di sini, kita semua bisa lihat, ini terletak di lateral dari lamina papyracea, terletak di lateral dari tulang, kemungkinan ini adalah bagian dari uncinatus. Sedangkan sel agernasi kita tahu posisinya lebih di medial, berada di antara dinding lateral cavum nasi dan septum. Jadi kalau ini letaknya di lateral dinding cavum nasi. Kita tahu bangunan yang ada di lateral dinding cavum nasi berhimpitan atau berada di sebelah dari bola mata adalah sakus atau ductus nasolacrimalis. Jadi ini bukan sel agernasi ya. Kemudian kita melihat sebetulnya ada tidak sel agernasi. Kita lihat dari awal untuk potongan koronal, saya melihat walaupun ini gambarnya kurang jelas, tapi menurut saya ini tidak ada sel agernasinya. Karena saya melihat pneumatisasi pada pasien ini kelihatannya kurang baik. Jadi sinus-sinusnya kita bisa lihat secara selintas, sinus-sinusnya sangat kecil. Tadi juga sudah disampaikan ya, sinus kita kalau mau lihat dari awal sinus frontal ini sangat kecil, hanya seperti bangunan
pipih seperti ini ya. Pada gambar selanjutnya sudah tidak tampak lagi sinus frontalnya, walaupun ini frontal bone-nya masih tebal, tapi kita sudah tidak melihat pneumatisasi. Beberapa kasus mungkin kalau dia sering mengalami ISPA pada saat kecil, pada saat fase pneumatisasi, karena sering obstruksi sehingga pneumatisasi tidak terbentuk sempurna seperti pasien ini. Jadi kita bisa lihat ini adalah sinus frontal, kita patokannya adalah frontal peak. Ini masih terlihat frontal peak, tapi sinus frontalnya malah sudah tidak tampak. Ya, agernasi seharusnya bisa kita lihat mulai gambar nomor 4 ini, tapi di gambar nomor 4 kita bisa menilai tidak ada selule atau sel agernasi. Sel agernasi tidak selalu ada ya, kadang-kadang tidak tampak. Bagaimana kita mengkonfirmasi potongan koronal ini? Kita konfirmasi dengan potongan sagital. Potongan sagital kita cari dulu sinus frontalnya. Ini gambar dari lateral, kita cari sinus frontal berarti ada di sisi medial. Kita cari di sini yang kemungkinan gambar sinus frontal adalah nomor 9 ini. Di sini kalian juga nanti saya minta Pak Rio untuk memperbesar, ini gambarnya pneumatisasinya sangat kecil sekali. Di bawahnya kita lihat resesusnya di sini, ini bahkan ini resesus tapi atasnya cuman frontal peak. Yang betul-betul tanpa ada pneumatisasi hanya gambar ini, dan di sini resesusnya tidak ada selule, baik itu agernasi maupun suprabulacel, itu sama sekali tidak ada. Resesusnya sebetulnya terbuka karena terlalu kecil kompartemennya. Jadi nanti bisa dilihat ulang ya dan dilakukan revisi. Kemudian gambar yang kedua ditunjukkan oleh panah kuning, disebutkan sebagai bula etmoid. Kemungkinan sekali itu benar karena kita tahu bula etmoid adalah selule etmoid anterior yang kita lihat pertama. Dia terletak atau landmarknya adalah berada di antara konka media dan dinding lateral kavum nasi. Jadi sesuai ya, dan bulanya sangat kecil. Secara keseluruhan kalau kita lihat sekilas pneumatisasi pada pasien ini selulenya semua kecil, jadi bulanya pun juga tampak kecil. Di sini kita juga bisa melihat sinus maksilanya. Sinus maksilanya pneumatisasinya juga tidak sempurna ya. Kalau kita melihat gambaran keseluruhan untuk sinus maksilanya, di bagian anterior antrum maksilanya tidak tampak. Hati-hati pada kasus seperti ini karena kasus ini kalau kalian paksakan melakukan CWL, kemungkinan akan kesulitan untuk melakukan antrostomi dari dinding anterior dari sinus maksila. Karena di anterior antrumnya sangat kecil. Kita lihat sampai beberapa slide, antrum maksila masih belum terlihat ya. Yang kanan apalagi kecil sekali. Ya. Itu dari saya. Kemudian sel Heller juga tidak ditemukan. Monodisel tidak ditemukan. Kemudian prosesus uncinatus tidak defleksi ke lateral. Untuk yang drainase sinus, sudah tepat ya gambar yang diambil. Ini sudah diperbesar, tadi gambar yang gambar nomor 9 dan nomor 13. Nomor 9 untuk menunjukkan sinus sebelah dari kanan. Kalau yang 13 nih kemungkinan sinus frontal kiri ya Pak Rio? Seperti itu, Dok. Ya, kalau nggak salah ini sinus frontal kiri. Di sini kita lihat pneumatisasi sinus frontal, kalian bisa melihat hanya sebagai garis saja, ini frontal peak. Bahkan kita tidak bisa melihat recessus frontalis dengan jelas, di mana recessus frontalis karena suatu ruangan berisi udara, jadi seharusnya warnanya adalah hitam. Di sini tertutup oleh frontal peak. Dan kita bisa melihat di sini tidak ada sel agernasi ya. Ini langsung sinus frontal, frontal peak. Ini langsung ke arah meatus medius. Ini sudah konka media. Dan di sini sudah daerah bula dan
ke posterior lagi sudah ethmoid posterior. Jadi memang tidak ada variasi anatomi terlalu banyak pada pasien ini. Kemudian pada gambar berikutnya nomor 10 ini menunjukkan adanya drainase dari sinus maksila dan sinus ethmoid. Sudah tepat ya? Kemudian untuk gambar 16 kita bisa melihat pada potongan aksial ini adalah sinus sphenoid. Kita lihat pneumatisasinya kecil sekali. Bahkan osteum sinus sphenoid sulit untuk kita lihat. Kemudian kita bisa melihat di sini kesannya seperti atrofi ya, karena kita sulit menemukan konka superior. Di sini gambarannya semua seperti tampak kecil-kecil untuk pneumatisasi. Ini selule untuk ethmoid anterior, posterior. Di sini recessus sphenoethmoidnya luas, tetapi konka superior tidak tampak jelas. Jadi sebetulnya recessus sphenoethmoidalis itu terbuka, tetapi kita melihat penebalan mukosa menyeluruh untuk pasien ini. Saya khawatir pasien mempunyai satu penyakit sistemik yang menyebabkan dia inflamasi di seluruh mukosa kafum nasi dan seluruh sinusnya. Jadi ini ya, kalau sinus frontalis tertutup agak kurang tepat karena ini adalah frontal peak. Jadi kalau frontal peak masih terlihat, berarti sebetulnya kita belum melihat recessus frontalis. Jadi bisa karena potongannya kurang tipis atau gambar yang disajikan tidak tepat pada recessus frontalisnya. Untuk selanjutnya, sinus yang terlibat, kita sepakat sebetulnya kita menyebutkan sebagai kesuraman itu sebagai lesi isodens. Jadi untuk berikutnya mungkin bisa ditulis sebagai lesi isodens. Jadi tampak gambaran lesi isodens. Kalau sinus maksila kita bisa menyebutkan apakah berbentuk polipoid atau tidak. Kalau berbentuk polipoid biasanya tampak jelas bentuknya polip setengah lingkaran atau hampir 3/4 lingkaran menempel di sisi entah itu medial atau lateral atau hanya di posterior saja. Kemudian untuk selule yang lain kita tidak bisa menentukan itu polip atau tidak, jadi kita sebutkan saja lesi isodens. Kesannya kalau semua sinus terlibat berarti kesannya apa? Sinusitis, dokter. Ya, pansinusitis. Gambaran seperti ini kita harus berhati-hati karena kadang pada keadaan inflamasi akut atau inflamasi kronik yang melibatkan proses seperti alergi atau defisiensi imun bisa menunjukkan tampak lesi isodens di semua sinus dan penebalan mukosa di kafum nasi. Jadi nanti untuk faktor etiologi kita harus lebih mencari lagi. Kemudian gambaran sinus yang sangat kecil-kecil seperti ini, di mana berarti kita bisa menduga proses pneumatisasi pada saat anak-anak tidak berjalan dengan baik. Hati-hati pada saat kalian melakukan tindakan operasi. Koridor untuk sinus ethmoid sangat kecil, jadi kita kalau berjalan sedikit ke lateral, kita akan menembus lamina papiracea. Kalau kita memaksakan memasuki sinus sphenoid, kita akan bisa langsung mencederai basis kranii di posterior maupun di lateral. Kita lihat sangat kecil dan sempit. Begitu juga dengan recessus frontalis. Dari tadi kita sulit untuk lihat recessus frontalis. Jadi kalau memang tidak diperlukan pada keadaan pasien dengan pneumatisasi yang kurang baik seperti ini, saran saya lakukan tindakan yang maksimal pada sinus yang memang bisa diidentifikasi dengan baik. Kalau tidak yakin, lebih baik ditinggalkan, dioptimalkan untuk terapi medikamentosa.
Kalau memang harus dilakukan tindakan operasi, berarti harus betul-betul mempelajari anatominya dan mempunyai alat dengan ukuran lebih kecil sehingga tidak mencederai organ di sekitar. Ini kita lihat di sebelah lateral dari recessus sphenoethmoidalis ini ada nervus opticus. Di sebelah lateral dari sphenoid ini ada tulang. Kalau kita paksakan untuk membuka tulang ini karena kita ingin memperluas ostium sinus sphenoid, kita bisa mencederai nervus opticus karena berbatasan langsung ya. Kemudian tadi sudah disampaikan tentang area kritis. Bisa dijelaskan oleh Dr. Rio, warna kuning itu apa dan warna hijau, garis hijau itu apa? Pak Rio. Mohon izin, Dok. Untuk yang garis warna kuning itu gambaran dari lamella lateralis, Dok. Kemudian yang hijau, itu fovea ethmoidalis, Dok. Yang namanya fovea kan berupa celah kan? Foveanya tidak sepanjang ini ya. Foveanya hanya kecil. Ini adalah batas atas dari orbita kan? Iya, jadi kita bisa melihat lamella lateralisnya. Foveanya sebetulnya ini malahan Pak. Lamella lateralis biasanya bagian yang paling tipis. Kalau kita lihat di sini lamella lateralisnya, ini masih bagian dari fovea ethmoidalis ya. Lamella lateralis itu letaknya ada di medial apa di lateral ya? Pak Rio? Di lateral, Dok. Di lateral, Dok. Apakah sepanjang itu? Tidak, Dok. Dia bagian apa definisinya? Saya ada contoh gambar lamella lateralis ya, yang mungkin bisa lebih mudah untuk, ya, ini ya, sebagai perbandingan ya. Jadi, ya, jadi lamella lateralis adalah bagian paling tipis. Nah, ini yang masih merupakan tulang tebal itu masih bagian dari fovea ethmoidalis. Memang pada pasien ini agak sulit karena kelihatannya dia mungkin karena proses inflamasi yang kronik sehingga tulangnya tampak lebih tebal. Hampir di semuanya dia tulangnya tampak lebih tebal ya. Jadi kita agak sulit menentukan bagian yang paling tipis. Tapi kita bisa lihat ini masih bagian fovea ethmoidalis sebetulnya. Jadi kita mungkin harus mencari gambar yang lain ya, Pak Rio, atau pada sisi kontralateral. Ini adalah, kalau menurut saya, ini adalah lamella lateralisnya. Karena di sini bagian yang lebih tipis dibandingkan ini tulang tebal bagian dari fovea ethmoidalis. Gitu ya. Kalau di sini ini adalah bagian dari lamella lateralis di panah yang hitam, pointer yang saya tunjuk di gambar contoh. Ini adalah laser ini menunjukkan lamella lateralis. Jadi kalau pada foto tampak jelas perbedaan ketebalan dari tulang fovea ethmoidalis dengan lamella lateralis. Itu, gitu ya. Oke, kemudian kita lanjutkan lagi. Lamina papiracea, setuju ya, garis ungu. Harus ditulis kanan kiri ya, intak-intak. Kemudian sel onodi tidak tampak, sinus sphenoidnya sangat kecil. Kemudian sinus sphenoid yang kita lihat, yang pertama adalah ukuran, yang kedua jangan lupa mendeskripsikan apakah dia pneumatisasinya simetris apa tidak. Kalau pada pasien ini kan tampak simetris walaupun pneumatisasinya tidak sempurna ya, jadi kecil ya. Kecil dan sempit tapi simetris kanan dan kiri. Artinya sekat
interseptannya memang berada di medial, betul-betul membagi dua. Kemudian arteri ethmoid anterior sudah tepat ya, seperti bird beak, sudah ditunjukkan oleh panah kuning. Jadi gambar yang diambil sudah tepat. Untuk septum, memang pasien ini masuk kriteria meladina, tapi menurut saya bukan tipe 1. Mungkin lebih tepat dia masuk kriteria meladina tipe 2. Jadi septum deviasinya ke arah salah satu sisi cukup tajam sebetulnya, tetapi tidak menutupi daerah meatus medius. Antara 1 dan 2 memang hampir sama, tergantung dari derajat dari deviasinya. Untuk yang tipe 3 jelas tidak, karena kita tahu ini konkamedia, sedangkan septum deviasi tidak menyentuh area konkamedia, hanya area di meatus medius kanan maupun kiri mengalami inflamasi. Kemarin pada realnya tampak mukosanya polipoid. Jadi memang kesannya seperti menempel, tetapi bukan tulangnya, tetapi mukosanya. Kemudian tampak konkahipertrofi, saya setuju. Untuk struktur lain di sekitar sinus paranasal, saya setuju kalau tidak ada kelainan. Ya. Dari Dokter Eci, mungkin Anda masukan atau tambahan? Iya dok, tadi setuju agernasinya tadi nggak ada karena itu di lateralnya ya tadi gambarannya. Kemudian untuk close ini sudah bagus sekali Pak Rio sudah dapat mendefinisikan letak-letaknya, tapi kita bukan cuma menilai oh ini lamina cribiformis, oh ini lamina papyracea, tapi apa yang perlu dinilai dari close-nya itu tadi sudah dijelaskan satu-satu sama Dokter Ana. Salah satunya misalnya kalau sinus sphenoid dia simetris atau tidak. Kalau lamina cribiformis selain keros kita lihat dia simetris atau tidak. Kadang-kadang nggak simetris. Jadi walaupun dia keros 1, tapi yang sebelahnya bisa jadi lebih dalam lagi. Jadi dilihat simetris atau tidak. Terus lamina papyracea, selain memang kita lihat intak atau enggak, misalnya kita mau melakukan fase 1, kita melakukan unsinektomi, kita lihat defleksi unsinektominya itu nempel ke lamina papyracea atau enggak, karena itu akan mudah mencederai lamina papyracea. Jadi yang dinilai salah satunya itu misalnya lamina papyracea intak, proses unsinatus misalnya tidak melekat atau tidak defleksi ke lateral, jadi tidak saat kita melakukan, karena kan nanti kalau THT umum yang kita akan kerjakan kan fase 1. Jadi selain mengetahui close itu satu-satu kita lihat. Terus kalau satu lagi apa tadi? Arteri ethmoid anterior itu sudah jelas Pak Rio sudah sangat mengerti letaknya di situ, sudah dikasih garis kuning-kuning. Itu sudah benar, tapi apa untuk apa sih kita tahu mana yang bahaya, mana yang enggak. Jadi bukan cuma dikatakan ethmoid anterior, arteri ethmoid anterior ini di panah kuning, tapi ada tulisan ada kata-kata tidak ada selulai di atasnya sehingga dia intak ke istilahnya tidak menggantung sehingga lebih aman. Jadi tahu mana yang aman, mana yang enggak aman. Ya dok ya, tadi beberapa sudah disampaikan Dokter Ana. Ya, terima kasih Dokter Eci. Oh ya, saya lupa tadi ya. Ini untuk menggambarkan cribiform plate-nya landai atau tidak, harus menggunakan posisi sagital ya. Jadi ditambahkan gambar posisi sagital untuk mengetahui landai apa tidak. Kan kita nggak tahu kalau pakai korok. Ya ini ya, maksudnya yang ini kan. Sloping down-nya dia apakah curam atau dia landai. Lebih aman yang curam atau yang landai? Kak Rio? Lebih yang landai, dok.
Ya, karena kalau landai artinya sebetulnya cribiform plate-nya letak tinggi ya. Jadi kalau alat kita ke arah superior, ini tidak segera kalau dia curam kan seperti ini ya. Jadi kita baru sedikit ke superior bisa mencederai dengan mudah. Tapi kalau landai, insya Allah lebih aman. Itu ya. Mungkin itu aja yang untuk Pak Rio. Setuju kita tutup ya, Dr. Eci. Lanjut yang berikutnya ya. Yes. Ya.